Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin sayyidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istahda bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dan menghadiri kajian yang insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas tentang visi keluarga muslim. Hadirin dan hadirat sekalian berbahagia, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali contoh tentang kehidupan keluarga, baik dalam arti yang sukses, bahagia, ataupun yang kemudian gagal dan menderita. Contoh yang diberikan Al-Quran adalah contoh tertinggi. Di antaranya adalah ketika Allah memberikan perumpamaan, daraballahu mathalan, perumpamaan, sebuah gambaran, sebuah model yang harus menjadi titik iktibar, titik pelajaran penting bagi setiap insan muslim yang membaca Al-Quran. Yang pertama, gambaran yang pertama adalah tentang dua wanita yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendamping orang paling saleh di masanya, istri Nabi, Imra'atan Nuh, istri Nabi Nuh, wa Imra'atan Nuh, dan istri Nabi Nuh. Tahta abdain min ibadina salihain. Mereka menjadi istri hamba yang paling saleh di masanya, Nabi. Tapi dalam akhir perjalanan keluarga tersebut, kedua wanita ini kemudian termasuk yang gagal membangun kehidupan rumah tangga dengan orang paling saleh sekalipun. Fakhanatahuma. Istri Nabi Nuh tidak berpihak pada Nabi Nuh. Istri Nabi Lut pun demikian, malah berpihak pada orang-orang yang memusuhi suami mereka. Apa yang terjadi? Ini pertanyaan besar bagi kita. Tentu ketika kita bicara keluarga Nabi alaihissalam, maka kita tidak meragukan bahwa mereka berusaha selama membangun kehidupan rumah tangga untuk membangun visi keluarga yang jelas. Selain menasihati umat, meluruskan umat, mereka tentu membangun keluarga yang sangat luar biasa. Artinya bukan karena kesalahan para nabi tersebut untuk mendidik istri mereka menjadi orang baik, atau kegagalan mereka dalam mendidik istri yang baik, tapi memang karena ada sifat pada diri wanita atau istri mereka yang memang kemudian menolak tanpa sepengetahuan, atau katakanlah tanpa menunjukkan gelagat-gelagat yang nyata yang bisa terlihat oleh suami mereka. Makanya Allah menyebutkan fakhanatahuma, keduanya berkhianat. Khianat dalam terminologi Al-Quran atau dalam Islam artinya sebelumnya ada amanah yang diberikan. Ketika amanah itu diabaikan atau tidak ditunaikan, artinya khianat, lawan dari amanah. Berarti ketika dua istri ini berkhianat, suami mereka itu memberikan amanah,
memberikan kepercayaan. Artinya secara lahir, ketika sedang menjalani kehidupan berumah tangga, para nabi itu melihat baik-baik saja dari istrinya. Artinya tidak ada satu gejala atau katakannya perbuatan yang dianggap secara kasat mata melanggar dan kemudian dibiarkan. Tentu sama sekali tidak seperti itu. Tidak mungkin Nabi membiarkan istri-istrinya nusyuz, melanggar syariat. Tidak mungkin. Pembiaran itu tidak mungkin. Karena itu kalau dilakukan termasuk dalam kategori dayus. Dayus ini satu istilah yang perlu kita ketahui dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai contoh, ketika istri keluar rumah dengan membuka aurat, maka sang istri menanggung dosanya karena tidak melakukan perintah agama. Artinya secara pribadi dia berdosa. Lantas suaminya, kalau membiarkan, maka dia anggap dayus. Dia membiarkan sebuah pelanggaran terhadap tatanan syariat yang sangat jelas sekali dan terlihat depan matanya. Kalau ada suami yang tidak, katakanlah cemburu di sini bukan sekedar cemburu dalam aspek kemanusiaan, juga cemburu terhadap melanggar peraturan Allah, seharusnya kita cemburu juga. Bagaimana seorang bermaksiat kepada Allah dan itu depan mata kita cemburu dong, seharusnya. Gairah harus muncul di situ. Seorang suami ketika tidak cemburu atas pelanggaran yang dilakukan istrinya, itu disebut dayus, dan itu mental yang sangat buruk sekali, dan itu dosa. Tentu Nuh dan Lut posisinya tidak demikian. Maka Allah memberikan penjelasan dalam ayat tersebut bahwa nakahuma berkhianat. Lut dan Nuh memberikan kepercayaan penuh, amanah, dan secara kasat mata mereka baik-baik saja, tapi ternyata di balik itu mereka kemudian berkhianat terhadap suami mereka. Khianat pasti dia diam dilakukannya, tidak mungkin terang-terangan. Jadi di sini upaya untuk membangun visi keluarga terjadi tentu dalam program Nabi, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu terkait dengan faktor lain, karena faktor si orang individunya yang kemudian tidak bisa menangkap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di perumpamaan penting, gambaran penting, model penting yang diberikan disodorkan Allah kepada kita untuk kita baca. Para nabi itu tentu maksimal dan total. Hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita tidak maksimal dan total, kemungkinan untuk gagal lebih besar. Intinya itu pelajaran besar. Padahal membangun visi keluarga itu sesuatu yang sangat-sangat mutlak harus dilakukan kalau kita menginginkan sebuah keluarga yang harmoni. Dalam arti harmoni di sini, harmoni secara syar'i dan harmoni duniawi gitu. Sehingga memuluskan kehidupan rumah tangga itu bahagia di dunia hingga bahagia di akhirat. Karena tentu dalam pandangan Islam, ketika seorang mengikat kehidupan berumah tangga dengan pasangannya, maka ikatan itu adalah ikatan yang akan dibawa dengan kuat sekali di dunia sebagai wasilah menuju akhirat, tidak akan terpisah. Al-Quran sendiri menyebutkan sebagai ikatan ghalidha, ikatan yang sangat-sangat kuat sekali. Dan rumah tangga itu atau kehidupan rumah tangga itu dan anggota keluarga itu yang tercipta di dunia itu juga bisa tercipta di akhirat. Udkhulul jannata antum wa azwajukum, masuklah kalian dalam surga bersama pasangan-pasangan kalian. Masuklah ke dalam surga gitu kan, kalian. Wa man salaha, mereka akan masuk surga. Wa man salaha min azaihim wa abnaihim, dan orang-orang saleh dari orang tua mereka, anak-anak mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, suami ataupun istri. Artinya keluarga itu kita bangun di dunia untuk kemudian kita bawa sampai ke akhirat. Hubungan itu tetap ada, jelas tetap ada. Dan suami istri yang masuk surga, sama-sama masuk surga akan dikumpulkan kembali sebagai suami istri di akhirat. Itu jelas. Jadi perjalanan yang sangat panjang ini tentu membutuhkan sebuah landasan yang kuat, yang kokoh, yaitu visi.
Jadi visi sejak awal mutlak. Nah, dalam membangun visi ini, ketika kita disodorkan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tanda petik tentang kegagalan rumah tangga, dalam tanda petik Nuh dan Lut, dalam hal ini karena kesalahan dari si istri tentu, ini menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa upaya manusia semaksimal apapun masih belum bisa memastikan bahwa visi keluarga itu akan terbentuk dan terbangun. Karena ada sifat independen pada diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil keputusan, menerima atau menolak hidayah. Dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya bisa minta dengan doa. Kita hanya bisa mengupayakan wasilahnya, tapi hasilnya innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggalkan oleh sang paman yang menolak untuk beriman sampai nafas terakhir. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu urusan Allah. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita masuk ke kehidupan Rasulullah SAW, visi yang boleh bangun dengan keluarga, tentu kita kalau kita melihat Rasulullah itu akan melihat beliau selalu berada di puncak. Ada satu kasus yang bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Rasul membangun visi dengan keluarga, dengan istri-istri, atau dengan anaknya. Dengan istrinya contohnya adalah kasus di mana Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak berhubungan dengan istri-istrinya selama sebulan penuh. Kisah ini tentu masyhur, terkenal dalam buku-buku sejarah dan buku sirah. Ada masa di mana Rasulullah SAW meninggalkan istri-istrinya 1 bulan penuh, dalam arti tidak menggilir, tidak ke rumahnya, tidak berkunjung, sampai terdengar isu di Madinah bahwa Rasulullah SAW telah mentalak atau mencerai semua istrinya. Geger itu, dasar itu kejadian. Satu sisi kita tentu tahu dari sini atau bisa mengambil pelajaran penting bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu jangankan kita, sampai Rasulullah SAW saja ada masalah. Gonjang-ganjing dalam kehidupan rumah tangga itu sesuatu yang lumrah, tapi yang penting bagaimana mengatasinya. Bayangkan sebulan Rasulullah tidak mendatangi istri-istrinya, ini kan sudah, beliau tidak tinggal di rumah mereka, artinya tidak menggilir, tapi tinggal di masyarakat, satu ruang kecil yang berada di dekat mihrab atau dekat tempat imam di Masjid Nabawi. Jadi samping imam itu ada satu ruang. Masya Allah, itu disebut Masya Allah karena memang tempat menjamu tamu-tamu ya lagi santai lah gitu. Di situ juga Rasulullah tidur. Lantainya hanya terbuat dari pasir halus. Di atasnya oleh Rasulullah SAW disediakan semacam dipan atau apa, dan terbuat dari anyaman daun kurma. Seperti itu. Jadi empuknya sempuk itu saja. Ketika berada di situlah yang kemudian ada kisah masyhur, Rasulullah tidur, kemudian Umar menunggu Rasulullah bangun. Ketika bangun terlihat guratan-guratan daun-daun kurma itu di bibir Rasulullah SAW, dan mungkin juga ada pasir-pasir halus yang menempel di dahinya. Umar menangis. Itu kisahnya sangat masyhur. Ya Rasulullah, para penguasa dunia, Romawi, Persia, maka hidup dengan segala kemewahannya, dengan segala fasilitasnya yang luar biasa. Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, kalau lebih layak mendapatkan nikmat Allah itu ketimbang mereka, itu logika yang wajar. Tapi kalau seperti ini, Rasulullah marah. Umar itu dasarnya kasihan kepada Rasulullah SAW. Apa nggak minta kepada Allah untuk sedikit lebih nyaman kayak gitu ya? Tapi Rasulullah marah. Waktu itu, Umar, apakah tidak yakin bahwa itu semua akan menjadi milik kita di akhirat? Dan untuk di dunia ini, yang diri saya sudah cukup. Suatu pertanyaan ini bukan pertanyaan dalam arti Rasulullah ingin menggali pengetahuan. Umar juga tahu, cuma hanya dasar kasihan Umar. Tidak tega melihat Rasulnya begitu
sederhana gitu, sangat-sangat sederhana. Pemimpin besar yang paling dicintai Allah, yang jelas-jelas paling mulia, seperti itu. Nah, tapi berkaitan dengan keluarga, di masa Ramadan inilah Rasulullah SAW meninggalkan istri selama sebulan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Atau apa yang ditunggu oleh Rasulullah sekian lama? Menunggu keputusan dari Allah, wahyu terkait dengan persoalannya dengan istri-istrinya. Saat itu ada ketegangan, istri-istrinya menuntut tambahan nafkah. Menuntut tambahan nafkah. Kalau bisa ya, istri Rasul, wanita-wanita mulia, soleha-soleha tentunya, tapi juga masih pengen tambahan uang dapur kalau istilah kita. Sebenarnya kalau kita ingin tahu, kita harus selami dulu keseharian mereka seperti apa. Kenapa mereka minta tambahan? Itu baru wajar, baru fair. Jangan sampai nanti habis pengajian ini kan ibu-ibu, wah kalau istri Rasulullah aja minta tambahan, wajar. Kalau saya apalagi gitu kan, pulang-pulang langsung nuntut. Istri Rasulullah itu kehidupan mereka itu sangat luar biasa. Dan tentu kehidupan mereka itu berdasarkan visi Rasulullah dalam membangun kehidupan bersama. Dalam nafkah jabal itu terkait dengan masalah yang sangat spesifik nafkah. Rasulullah itu, saya tidak pernah mengatakan atau tidak pernah menyetujui dari masa bahwa Rasulullah itu miskin. Saya bilang, artinya miskin itu selalu tidak punya apa-apa gitu. Ketika miskin itu disematkan kepada Rasulullah, artinya Rasulullah itu seperti orang miskin dalam arti nggak pernah punya apa-apa, enggak juga. Kehidupan Rasulullah dan sebagian besar para sahabat itu nggak begitu sifatnya. Kalau dibilang miskin, ya bisa jadi pernah mengalami masa di mana mungkin paling lebih menderita dari orang miskin biasa saat sekarang. Tapi juga di saat lain Rasulullah punya banyak harta. Artinya miskinnya kondisional dan berkecukupannya pun kayaknya pun juga kondisional. Saat-saat tertentu, tergantunglah misalnya. Dan mereka tidak ada yang berubah ketika miskin ataupun ketika berada. Tetap saja menjadi orang yang ahli ibadah, yang saleh, yang taat kepada Allah, tidak berubah. Artinya seperti gambar para ulama kemudian diibaratnya begini, melihat mereka itu orang-orang yang sudah tidak lagi membedakan antara koral dengan berlian, sama aja nilainya gitu. Pas punya berlian, ya lebih kurang, ya koral dengan berlian sama aja kan, artinya udah nggak mengubah apa-apa dari sikapnya. Gara-gara punya berlian segede koral kan nggak gimana, enggak. Nah, Rasulullah itu sering punya. Dan itu yang membuat istri-istrinya minta tambahan nafkah. Karena cara Rasulullah ini masalah visi ya. Ketika memiliki harta, beliau sebagai leader, pemimpin. Karena Al-Quran ada peruntukan memang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Maaf Allah, apa yang diberikan oleh Allah sebagai faid, gitu kan? Itu maka falillahi wa rasulihi, maka adalah milik Allah dan Rasulnya. Nah, terdapat ya bagian. Dan faid itu berkali-kali terjadi. Ada puluhan perang di zaman Rasulullah di Madinah. Berarti faid itu banyak sekali. Ghanimah juga banyak. Kalau dari ghanimah rampasan perang ketika terjadi pertempuran dan menang itu 20% khus. Itu pertama yang disebutkan Rasulullah yang punya bagian. Tapi bersama Rasulullah disebutkan walidil qurba, keluarga-keluarga dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Jadi bersama Rasulullah juga ada jatah itu, kerabat, kemudian anak-anak yatim, miskin, ibnu sabil, musafir, itu juga punya jatah yang sama, dari bagian yang sama maksudnya. Nah, ketika Rasulullah dapatkan itu, maka yang beliau lakukan dengan harta itu adalah siapa di antara orang-orang yang beliau tahu di sekitarnya yang masuk kategori yatim, miskin, musafir, dan orang-orang yang tidak berdaya, maka beliau utamakan mereka dulu. Ya kalau berlebih, ya berarti sisanya itu beliau ambil. Kalau kemudian pas-pasan, ya berarti sudah impas, tapi beliau tidak dapat apa-apa. Ataupun kurang, beliau mungkin nombok. Bisa jadi. Dalam riwayat yang banyak sekali, berkali-kali Rasul datang orang, mungkin dalam masa-masa tertentu, masa paceklik, ada orang datang dan meminta kepada Rasulullah bagian, masa Rasul beri. Dia datang lagi, Rasul beri lagi. Dia datang lagi dan mungkin datang juga yang lain, Rasul beri lagi. Dalam riwayat Anas kalau kita hatta yanfad ma'inka,
sampai semua yang beliau miliki itu habis. Kemudian beliau mengatakan, apapun yang kalian minta selagi aku punya, la adzakhir syai'an, aku tidak akan pernah menyimpannya sama sekali. Ingat, ini gaya Rasul, ini visi Rasul dalam menggunakan dalam bernafkah, memberikan nafkah, dan itu tentu akan ada imbas kepada keluarga. Artinya apa? Istri-istri Rasulullah sebagai keluarga Rasulullah akan mendapat jatah terakhir dari yang beliau miliki. Ingat, ini visi beliau. Ini cara hidup beliau. Beliau memandang harta seperti itu, dan cara hidup beliau dalam menggunakan harta seperti itu. Walaupun itu miliknya, Allah menyebutkan namanya wali Rasul dan milik Rasul. Jadi istri Rasulullah itu nanti bagian terakhir. Tadi saya katakan kalau masih berlebih ya sudah, selebihnya itu, sisanya itulah yang kemudian menjadi jatah istri-istrinya. Kalau kemudian pas-pasan ya sudah, berarti tidak dapat. Kalau kurang berarti maka bisa ngomong, kan begitu. Makanya dalam kasus-kasus tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan sulit terutama, kan Aisyah pernah menceritakan bahwa kami di rumah-rumah kami, maksudnya di rumah istri-istri Nabi, di keluarganya, pernah 3 purnama dapur itu tidak full asapnya. Asap dapur tidak full, artinya tidak ada yang kami masak. Kan tidak ada bahannya, tidak punya juga, tidak bisa membeli. Terus makannya, ya makan yang tidak dimasak, apa itu? Al-aswada. 2. Yang 1 air, yang 2 kurma. Yang itu nggak perlu dimasak. Kurma betul bisa punya ada gizi dan sebagainya yang cukup lah. Tapi kan kalau kurma setiap saat, maksudnya kan nggak mungkin lah. Selalu orang hidup itu kan ya ada roti, ada mark, ada sop, daging, itu kan biasa juga. Dan mereka mengkonsumsinya itu, dan masyarakat yang dekat dengan persekitaran Ramadan kan bergantung pada daging dan roti. Tidak mungkin kurma setiap saat. 3 bulan berturut-turut, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah sampai 3 bulan berturut-turut. Tapi kalau kurang dari 3 bulan, cuma seminggu atau bahkan 2 hari, 3 hari nggak biasa itu. Tapi 3 bulan berturut-turut pernah tidak punya makanan yang bisa dimasak. Kan tidak ada. Betapa beratnya. Dari situlah istri Nabi ini menuntut sesuatu yang bisa mengubah visi sekaligus cara Rasulullah dalam menggunakan harta. Yaitu mereka ingin kepastian jatah. Yang wajar sebenarnya diminta itu. Artinya bukan berlebih, bukan yang wajar saja, cuma ingin dipastikan. Kalau Rasulullah punya itu, mereka ingin punya jatah yang pasti dulu, gitu loh. Kan biasanya enggak. Yang dipastikan oleh Rasulullah, anak yatim dulu, orang miskin dulu, kemudian musafir dulu, orang tidak berdaya, itu dulu yang dicukupi. Setelah itu kalau disasari baru keluarganya. Nah, istri-istrinya menuntut untuk kepastian itu diberikan kepada mereka juga. Jadi termasuk yang dipastikan, kalau istriku udah dapat semua, dapat udah, kalau gitu. Nah, ini mengubah itu. Tentu sekaligus mengubah visi beliau terhadap kekayaan dan harta dalam kapasitas beliau sebagai leader, sebagai pemimpin. Rasul kan punya pandangan sakil qaumi akhiruhum. Itu visi. Beliau menggambarkan pemimpin itu seperti orang yang sedang melayani orang lain dalam sebuah jamuan. Ketika dia memberi minum, saat itu orang memberi minum. Orang yang memberi minum orang lain dalam sebuah jamuan, akhiruhum, maka dia adalah orang yang menuangkan air ke dalam cawannya yang terakhir kali. Jadi jangan cawannya dulu diisi, baru yang lain, gitu loh. Nah, satil kau, kalau memang dia yang bertugas, maka orang lain dulu. Baru terakhir lihat kalau memang ada sisa ya dia yang dapat. Gitu. Kalau enggak ya sudah berarti habis, tapi yang lain dapat. Satil kau akhiruhum. Itu visi Rasulullah SAW. Sebagai leader harus begitu. Nah, istrinya menuntut suatu perubahan yang bisa mengubah itu. Maka Rasulullah menolak. Dan di sini semua bertahan. Istri Rasulullah bertahan, Rasulullah juga bertahan. Ya, sampai 1 bulan bayangin saja. Sampai 1 bulan. Abu Bakar kan misalnya sampai marah, Umar sampai marah, karena kan anak mereka Aisyah dan Hafsah itu jadi istri Rasulullah kan. Abu Bakar itu sampai luar biasa ceritanya. Ketika
tahu begitu, dia kemudian mendatangi Rasulullah di masyarakat itu, di ruang itu. Kemudian Abu Bakar mencoba untuk menghibur Rasulullah dengan ini itu. Abu Bakar menyelam perasaan sahabatnya sangat luar biasa. Sampai kemudian cerita, itu datang juga Umar, juga begitu cerita. Mereka awalnya tidak mengerti persis permasalahannya kenapa, yang tahu Rasulullah sedang begitu sedih, ingin menghibur. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, memang urusan perempuan itu beda, lain lah. Aku itu kalau istriku yang itu, yang ada istrinya dari Ansar, kalau tiba-tiba aja dia minta yang enggak, padahal aku sudah mempunyai satu prinsip harus begini-begini, ya istilahnya minta nafkah, aku cekek Rasulullah. Itu aja menghibur saja. Rasulullah cuma ketawa. Kamu tahu nggak apa yang mereka lakukan? Ya itu yang mereka lakukan. Artinya minta nafkah. Itu Abu Bakar dan Umar itu langsung kemudian ke Aisyah dan Hafsah, kalian kecekek kan? Tapi itu hanya lepas saja, bukan satu hal yang serius. Ya, artinya apa? Para sahabat sampai begitu luar biasa sedihnya melihat Rasulullah SAW, karena keteguhan beliau memang untuk tidak mengubah visinya, dan Rasulullah memilih untuk menunggu keputusan Allah sampai kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran yang disebut dengan ayat takhir, ayat pilihan untuk istri-istri Nabi. Jadi ayat itu turun, Rasulullah datang pertama kali kepada Aisyah dan menyampaikan begini, Aisyah, Allah telah menurunkan ayatnya, telah menurunkan keputusannya. Dan sebelum aku bacakan, aku mohon engkau bisa mencernanya dengan baik dan jangan mengambil keputusan tergesa-gesa. Aku berharap engkau minta pertimbangan orang tuamu tentang apa yang akan disampaikan oleh Allah kepadamu. Kata Aisyah, baiklah ya Rasulullah. Apa itu yang lebih keputusan Allah? Rasul kemudian membacakan ayat terakhir itu yang intinya kalian memilih Rasulullah, Allah dan Rasulnya, dan cara hidupnya dan hari akhir tentunya. Dengan begitu artinya mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Atau in kuntum turidnul hayatad dunya wa zinataha, atau yang kau inginkan adalah hanya sekedar kemewahan dunia, keindahan dunia, padahal sebenarnya hanya ingin hidup lebih nyaman saja, tapi digambarkan seperti itu. Fata'alaina umatti'kunna. Baiklah, akan ku penuhi, katakan Muhammad, akan ku penuhi, akan ku buat bahagia kalian, akan ku berikan kemudahan-kemudahan dunia, tapi wa usarrifkunna sarahan jamila, tapi akan ku cerai semua kalian, karena Rasulullah harus bertahan di prinsipnya. Allah menyuruh Rasul bertahan di prinsipnya, di visinya, jangan berubah. Istri-istrinya nggak apa-apa yang diinginkannya, jalan keluarnya berikan saja, tetapi ya ceraikan. Nanti Allah akan menggantikan mereka dengan istri-istri yang baru, yang lebih taat, lebih soleh, dan seterusnya. Kata Aisyah, kalau Allah menyuruh kami memilih ini, ya jelas aku nggak mau bertanya kepada ayah, aku memilih yang pertama, yaitu Allah, Rasulnya, dan hari akhir. Coba kita lihat ini, Rasulullah membangun visi dalam keluarga sampai sejauh itu, sampai istri-istrinya itu terdidik betul dengan visi beliau dan bisa mengikuti cara hidup beliau sampai akhir hayat. Sehingga tentu kehidupan mereka, walaupun sempat ada masalah seperti ini, yang tentu ini sebenarnya hal yang sangat wajar, tapi dari seluruh kehidupan berumah tangga mereka lebih banyak diwarnai atau sangat dominan sekali dengan kebahagiaan, keharmonisan, dan kemudian harapan dan kebahagiaan yang sangat terpendam untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Sehingga luar biasa cinta mereka kepada suami itu. Yang mereka istri karena istri Rasul banyak. Bisa digambarkan ketika Rasulullah SAW sakit dan tidak bisa lagi menggilir, artinya penggiliran beliau harus dirawat. Rasulullah minta izin kepada semua istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Dan kemudian ketika mereka semua sedih, Rasulullah menghibur mereka. Aku akan meninggalkan kalian. Dan ketahuilah di antara kalian semua yang paling cepat menemuiku nanti, akhwalukun yadan, yang memiliki tangan paling panjang di antara kalian. Setelah Rasulullah wafat, itu istri-istri Nabi itu
sampai selalu berkumpul setiap saat secara periodik gitu ya. Karena mungkin ada kalau bahasa kita arisan lah, tapi intinya sih kumpul untuk silaturahim lah gitu ya. Dan ketika mereka kumpul itu mereka tidak pernah melewatkan acara untuk mengukur tangan masing-masing siapa yang paling panjang. Karena mereka semua berlomba ingin lebih cepat meninggal untuk bertemu dengan suami mereka aja, berebut. Jadi kan harmonisan yang luar biasa itu. Ini banyak, apalagi kalau satu ini ya, lebih mudah kan maksudnya. Di sini kan rata-rata satu lah. Tapi sangat begitu dicintai oleh mereka. Sehingga sampai hal yang sebenarnya kan itu adalah bahasa isyarat yang sifatnya metafor, kias, maka anggap sebagai bahasa yang definitif sehingga mengukur tangan. Itu berkali-kali. Sampai beberapa saat kemudian yang meninggal duluan ternyata adalah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Padahal dari segi postur Zainab ini lebih rendah atau lebih pendek dari rekan yang lain, dan tangannya lebih pendek. Tapi rupanya Zainab itu punya kebiasaan terkait dengan tangannya ini yang berbeda dengan siapapun. Zainab binti Jahsh itu istri Rasulullah yang punya keahlian, keterampilan, bisa membuat perabotan dari kulit. Waktu itu kan dari kulit, dari apa macam-macam lah. Zainab ini suka membeli bahannya, kulit, kemudian dia buat dengan tangannya, kemudian dia jual ke pasar, coba ya kan? Dia jual ke pasar, dan hasilnya dia sedekahkan kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Jadi dia melakukan itu, keterampilan itu dia gunakan untuk memberi makan orang-orang, untuk bersedekah intinya. Nah ini kan orang punya skill, dia manfaatkan skillnya, tapi untuk orang lain hasilnya. Ini kan luar biasa. Istri-istri Nabi yang lain pun juga suka bersedekah, tapi tidak dengan cara itu. Ini karena tidak punya keterampilan yang sama kan. Nah itulah yang dimaksud Rasulullah, walaupun bayadan. Jadi dengan tangannya dia punya kelebihan yang khusus, lebih panjang, artinya lebih banyak memberi dengan cara yang sangat dahsyat, gitu ya. Dan itu adalah saya dari Jahsh. Lihat bagaimana emosi, perasaan dari istri-istri Nabi itu sampai akhir hayatnya ingin terus dekat dengan Rasulullah SAW dan ingin tetap dekat dengan beliau. Padahal dalam kehidupan berumah tangganya pernah juga ada masalah-masalah seperti tadi. Dan itu bukan yang pertama. Masalah antara keluarga Rasulullah. Sebenarnya kubu-kubuan di antara istri Nabi itu ada. Ada disebut, ada kubu Aisyah, ada kubu Zainab binti Jahsh itu. Itu terkenal benar kubu-kubuan itu. Bisa dibaca di buku yang saya terjemahkan 35 sirah sahabiah. Jadi 35 sirah sahabiah, di situ ada gambaran yang sangat jelas tentang kubu-kubuan antara kubu-kubuan ini wajar karena kecemburuan saja, kecemburuan yang normal lah gitu. Ya maklum kalau memang istrinya banyak, ada 9, kalau tidak cemburu kan nggak wajar malahan. Ya, cemburu antara satu sama lain. Jadi ada, maaf bahasa ini yang sederhananya, gengnya Aisyah, ada gengnya Zainab. Aisyah itu dengan Hafsah, dengan Sauda, biasanya itu bertiga. Zainab dengan yang lain-lain. Itu masyhur. Tetapi itu tidak mengubah banyak hal. Dan kemudian tidak mengubah cara hidup Rasulullah SAW. Sehingga itulah yang harus dibangun ketika kita membangun rumah tangga. Ketika visi itu sudah jelas tentang pandangan terhadap harta dan seperti apa. Apa itu kekayaan? Apa dampak dari kekayaan? Contohnya gimana kalau kita kaya? Bagaimana kita miskin? Biasanya kalau kehidupan baru mulai menata di awal, umumnya tentu masih susah. Ketika susah, begitu harmonis, begitu apa, oke lah, di satu titik harus bahagia, tapi di sisi lain harus memberi peringatan. Suami pada istri, istri pada suami. Jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Kita bisa tetap bersama-sama, harmonis ketika menghadapi kesulitan. Jangan sampai ini berubah ketika kemudian kita senang. Pangkat sudah semakin tinggi, gaji semakin besar, kemudian kemudahan semakin banyak, malah kemudian itu meratakan kehidupan rumah tangga, bahkan membuyarkan visi kehidupan rumah tangga. Apalagi dengan anak-anak yang sudah beranjak dewasa 1, 2, atau 3 atau lebih. Itu berarti kan tidak tahan ujian. Ujian ketika senang akan lebih sulit daripada ujian yang susah. Karena biasanya ketika mengawal rumah tangga, semuanya biasanya awalnya susah, tapi kemudian itu yang berat. Nah, hadirin hadirat sekalian, visi inilah yang akan menentukan. Kalau Rasulullah tadi memang itu adalah cara hidup beliau, dalam kapasitas beliau, yang tentu seyogyanya menjadi acuan siapapun
yang berada dalam kapasitas beliau, terutama dalam kapasitas leadership, yang pemimpin satu sisi, dan yang memang ingin dalam posisi tertinggi, itu harus jadi acuan. Kalau sasil qauli akhir bis itu harus memang dimiliki oleh semua pemimpin. Karena itu kemudian dilakukan Abu Bakar, kemudian dilakukan Umar, semua pemimpin. Lihat Abu Bakar itu kan ketika hidup biasa sebagai pengikut, beliau adalah seorang saudara yang sangat kaya raya. Jadi kemudian ikut terjun dalam aktivitas dakwah Rasulullah sedikit berkurang. Sangat banyak dia belanjakan, tapi dia tetap beraktivitas sebagai pedagang yang sukses. Tapi ketika menjadi khalifah yang 2 tahun itu, beliau sudah tidak punya lagi kesempatan untuk berbisnis. Kehidupan beliau sepenuhnya, atau katakanlah pendapatan beliau biasanya 1 tahun untuk nafkah keluarga dan orang-orang ditanggungnya itu menjadi beban negara. Artinya dia dapat gaji sebanyak yang didapatkan sebelumnya sesuai besaran nafkah yang dikeluarkannya. Sampai beliau meninggal, beliau tidak memiliki apapun. Ketika sedang sakit, dia berkata kepada Aisyah, masih ada nggak uang yang memiliki yang masih tersisa? Kata Aisyah, masih ada sekian. Apa kata Abu Bakar? Aisyah, tadi itu putrinya. Apa yang akan ku berikan sebagai jawaban kepada Allah ketika Allah bertanya tentang uang yang tersimpan di lemari itu? Sedekahkan. Abu Bakar itu sampai akhir hayatnya setelah jadi pemimpin malah miskin. Umar bin Khattab bukan orang yang tidak kaya, dia juga berdagang. Tapi ketika menjadi pemimpin dan kemudian 10 tahun memimpin dengan segala kesuksesannya, menentukan 2 imperium besar, Romawi dan Persia, rakyat semua disejahterakan, tapi dia kemudian meninggal dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta. Selain tentu yang tidak bergerak, artinya tanah masih ada, kebun masih ada, karena itu untuk nafkah keluarganya. Tapi yang namanya uang yang disimpan itu nggak punya. Jadi itu lihat, sambil itu isi umum. Dan bagi keluarga tentunya, dalam kehidupan keluarga, kita harus punya pandangan yang jelas sejak awal. Apa itu harta? Apa itu susah? Apa itu senang? Bagaimana kita menyikapinya? Dan itu harus menjadi visi bersama keluarga, sehingga dengan demikian kita akan bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih tenang, lebih nyaman, tidak khawatir, dan tidak banyak cekcok. Wallahu a'lam para jemaah sekalian, barangkali itu yang dapat disampaikan dalam konteks visi keluarga yang secara mendasar. Walaupun masih ada raketan sebenarnya yang perlu kita ketahui, bahwa visi keluarga dalam Islam yang disampaikan Rasulullah adalah melihat setiap orang atau setiap pihak, laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri, melihat kewajibannya, bukan melihat haknya. Kalau kita melihat dari sisi ini, mungkin kita akan terkesan atau mengesan bahwa ketika Rasul bicara tentang kewajiban istri itu berat sekali. Mungkin perempuan yang melihatnya akan melihat, wah tidak fair. Kenapa istri berat sekali? Tidak boleh ini, tidak boleh pada suami, harus taat begini, harus begini. Dan kalau saja menolak diajak berhubungan intim, itu malaikat akan melakukannya sampai pagi dan seterusnya. Jangan salah, Rasulullah ketika berbicara kepada perempuan, maka akan berbicara tentang kewajibannya kepada suami. Tapi di saat yang sama ketika Rasulullah berbicara kepada laki-laki sebagai suami, maka Rasulullah akan berbicara kewajiban suami terhadap istrinya. Maka kalau seandainya dikaji hadis-hadis Rasulullah tentang kewajiban suami kepada istri, juga tidak kalah berat. Sehingga perspektif ini tentu berbalik, karena memang masyarakat sekarang cara memandang itu dari haknya, bukan dari kewajibannya. Maka ketika cara pandang itu berasal dari haknya, berarti perempuan dapat apa dong kalau harus berkorban untuk suami? Padahal sebenarnya kalau memandang kewajiban suami pun juga akan melihat sama beratnya kok dalam Islam. Tidak ada yang mudah, karena surga itu didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Intinya kan begitu. Tapi akan selalu menjadi indah. Senyum akan selalu menghias kehidupan rumah tangga, baik di dunia dan insya Allah sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jemaah. Mohon maaf, barangkali lewat waktu dari yang semestinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.